Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NIM saya 24010130009. Guys, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa dari pertemuan 2 sampai pertemuan kelima. Nah, yang pertama, apa sih komunikasi massa itu? Kalau menurut John Arbitner, komunikasi massa adalah pesan yang disampaikan melalui media massa kepada sejumlah orang yang besar. Sementara menurut George Gerbner menambahkan bahwa komunikasi massa merupakan produksi dan distribusi pesan berlandaskan teknologi dan lembaga yang menjangkau masyarakat yang luas. Nah, ciri utama komunikasi massa adalah yang pertama bersifat tidak langsung atau satu arah, yang kedua terbuka untuk publik, dan yang terakhir serta menjangkau khalayak yang tersebar secara geografis. Nah, menurut Nurdin juga menyebutkan beberapa cirinya, seperti komunikatornya bersifat lembaga, pesannya umum, dan selalu mengandalkan alat teknis seperti televisi, radio, atau media online. Nah, media massa itu sendiri mempunyai 4 fungsi utama menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang keempat melakukan pengawasan sosial. Efek dari komunikasi massa bisa bersifat kognitif, efektif, dan konatif, atau dengan kata lain bisa mempengaruhi pengetahuan, emosi, dan perilaku seseorang. Misalnya, setelah menonton berita, seseorang bisa berubah pandangan atau bahkan tingkahnya. Dalam komunikasi massa, komunikator bukanlah individu, tapi lembaga seperti redaksi, produser, dan organisasi media. Mereka juga harus memiliki etika dan strategi untuk menarik perhatian publik, punya etos kerja, dan bisa dipercaya. Nah, selain itu, ada juga peran penting dari gatekeeper, yaitu orang-orang seperti editor, produser, atau manajer yang mengontrol informasi sebelum sampai ke publik. Dan di luar media, ada regulator seperti pemerintah atau lembaga pengawas yang bisa menghentikan atau mengatur aliran berita. Dari materi 2 dan 3, kita juga belajar tentang audiens. Audiens komunikasi massa itu besar, heterogen, anonim, dan tersebar di berbagai tempat. Mereka punya filter sendiri dalam menerima pesan, bisa dipengaruhi budaya, psikologi, atau bahkan kondisi fisik saat menerima pesan. Mari kita ke materi 4 dan 5. Nah, materi 4 dan 5 adalah etika, hambatan, dan bentuk media massa. Masuk ke materi berikutnya, etika dalam komunikasi massa itu penting banget. Seseorang jurnalis atau pekerja media harus punya tanggung jawab, menjunjung kebebasan pers, dan menghindari konflik kepentingan. Nah, selain itu, mereka wajib bersikap objektif, adil, serta menguntungkan semua pihak, dan selalu melakukan cek dan recheck terhadap informasi yang disiarkan. Namun, dalam praktiknya komunikasi massa sering menghadapi hambatan seperti yang pertama hambatan psikologi, hambatan yang kedua hambatan sosiokultural, dan yang ketiga hambatan mekanisme seperti gangguan teknis dalam penyiaran. Nah, setiap media massa juga punya kelebihan dan kekurangan, misalnya jangkauan luas tapi biayanya tinggi dan upayaan baliknya tidak langsung. Nah, dalam modelan komunikasi kita mengenal beberapa aliran pesan. Yang pertama, model satu tahap, one step flow, yaitu pesan dari media langsung ke audiens. Nah, yang kedua, model 2 tahap, two step flow, pesan dari media ke opinion leader dulu, baru ke masyarakat. Yang ketiga ini, model multi step flow, konsekuensi komunikasi bersifat timbal balik, di mana media dan audiens saling mempengaruhi. Audiens juga bisa mempengaruhi media, misalnya lewat kritik, boykot, atau laporan ke lembaga berwenang. Selanjutnya, materi ini juga menjelaskan berbagai bentuk media massa, seperti yang pertama surat kabar, yaitu berfungsi menginformasikan dan menjadi alat kontrol sosial. Nah, yang kedua majalah yang lebih mendalam dan spesifik sesuai segmen pembaca. Nah, yang ketiga radio yang disebut sebagai the fifth estate, media yang fleksibel dan akrab dengan pendengar. Nah, yang keempat, televisi yang paling berpengaruh karena
memandukan suara dan gambar. Yang kelima, film sebagai media hiburan sekaligus pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Yang terakhir, yang keenam, dan internet. Media baru yang menggabungkan semuanya secara cepat, interaktif, dan global. Media massa membawa banyak efek sosial dan ekonomi, misalnya mempengaruhi gaya hidup, membentuk opini publik, bahkan mengatur jadwal keseharian masyarakat modern. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari semua materi ini adalah saya memahami bahwa komunikasi massa bukan hanya soal menyampaikan pesan terhadap publik, tapi juga tanggung jawab, etika, pengaruh media terhadap masyarakat. Kita sebagai mahasiswa komunikasi harus paham bagaimana media bekerja, bagaimana audiens bereaksi, dan bagaimana pesan bisa membentuk realitas sosial di sekitar kita. Mungkin segitu aja pembahasan saya kali ini tentang komunikasi massa dari pertemuan 2 sampai pertemuan kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.